Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-27. Jika 3x tambah 2y sama dengan 16 dan 2x kurang y sama dengan min 1, maka nilai x adalah. Oke, di sini ada dua persamaan linear dua variabel. Oke, masih ingat mencari nilai x dan y dengan metode substitusi dan eliminasi? Oke, kita jawab ya. Jawab. Kita tulis dulu sistem persamaannya. 3x tambah 2y sama dengan 16. 2x dikurang y sama dengan min 1. Oke, coba kita lihat. Yang kita cari nilai x. Nah, kita gunakan metode eliminasi ya, yang cepat. Yang kita eliminasi adalah variabel y. Karena yang akan dicari yaitu nilai x. Oke? Karena koefisien y tidak sama, di sini 2, di bawah min 1 berarti tidak sama ya. Sekarang kita samakan variabel y. Caranya bagaimana? Masing-masing di atas kita kalikan dengan koefisien yang di bawah. Silang ya. Koefisien di bawah ada angka 1 ya. Di sini tapi tidak ditulis. Di sini dikali 1, 2 dikalikan ke bawah. Oke. Artinya persamaan 1 semuanya dikali 1. 3x kali 1 itu sama ya. Berarti 3x ditambah 2y sama dengan 16. Oke. Kemudian persamaan kedua kita kali 2. 2x kali 2. Oke, benar 4x. Minus y kali 2. Minus 2y. Ah, ini sudah sama ya. 2, 2. Sama dengan, ingat sama dengan ya. Minus 1 kali 2 minus 2. Oke. Sekarang kita akan menghilangkan variabel y. Tinggal di sini ada dua pilihan. Dikurang atau ditambah. Kapan dikurang, kapan ditambah? Dikurang, ingat ya, dikurang ketika tandanya sama. Saya ulang ya, dikurang ketika tandanya sama. Apakah dia plus semua atau minus semua? Ditambah jika tandanya berbeda. Oke, jadi persamaan ini apakah ditambah atau dikurang? Oke, benar ditambah. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Oke, bisa ya? Sekarang 3x tambah 4x. Oke, benar 7x. 2y tambah min 2y. Itu hasilnya 0. Berarti ini bisa dicoret. 16 tambah min 2. Atau 16 kurang 2 berapa? Oke, benar 14. Berarti x sama dengan 14 per 7. 14 per 7. 14 bagi 7 berapa? Oke, 2. Jadi nilai x kita peroleh sama dengan 2. Jawaban yang benar yaitu Bravo. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-28. Jika x per y sama dengan 6 dan x y itu tidak sama dengan 0, maka kita akan mencari hubungan antara x dan y yang memenuhi persamaan x per y sama dengan 0, di mana x-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan y-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kita jawab. Nah, kita lihat jika x per y sama dengan 6. Kita sederhanakan dulu ya. X per y sama dengan 6. Oke, ini bisa diubah menjadi kali silang ya. Y kali 6. 6 ini sama artinya 6 per 1. 1 kali x, x. Itu sama dengan 6 kali y, 6y. Oke, sekarang bagaimana caranya kita akan menentukan hubungannya antara x dan y? Kita bisa uji nilai. Misalkan kita ambil nilai x berapa dan y berapa. Oke, sekarang kita coba ya.
kita ambil nilai yang termudah untuk mengujinya. Biasanya itu nilai yang termudah itu 0. Tapi karena X dan Y itu tidak boleh sama dengan 0, berarti kita tidak boleh menguji angka 0. Oke? Sekarang, misalkan kita uji Y sama dengan 1. Oke? Kita pilih Y sama dengan 1. Jika Y sama dengan 1, berapa nilai X? Kita substitusi atau kita ganti nilai Y sama dengan 1 ke persamaan ini. Berarti X itu nilainya berapa? X sama dengan 6 kali Y. Kita tulis dulu ya, 6 kali Y. Y kita ganti dengan 1. 6 kali 1 berapa? 6 kali 1? 6. Oke. Nah sekarang, kita lihat hubungannya. Y nilainya 1. X nilainya 6. Hubungannya apakah lebih besar atau lebih kecil? Yang mana besar? 1 atau 6? Oke, benar. Yang besar adalah 6. Artinya 1 lebih kecil 6. Oke. Untuk menandakan, untuk lihat ya, untuk menguji apakah dia lebih besar lebih kecil, kita bisa lihat yang terbuka itu, posisi yang terbuka itu yang terbesar 6. Atau ini bisa dibaca Y lebih kecil X. Oke. Nah sekarang kita uji lagi. Y sama dengan min 1. Oke. Jika Y sama dengan min 1, X-nya berapa? Dengan cara yang sama ya. 6Y sama dengan 6 kali min 1. 6 kali min 1 berapa? Oke, benar, minus 6. Sekarang kita lihat hubungannya. Y min 1. X minus 6. Yang mana yang besar? Apakah min 1 atau minus 6? Ingat ya, min 1 artinya utang 1000. Min 6 berarti utang 6000. Yang mana yang besar? Oke, benar, min 1. Paham ya? Atau kita bisa menguji ke garis bilangan. Lihat posisinya. Yang ke kanan semakin besar. Kita lihat posisinya, yang mana yang di sebelah kanan. Di sini 0. Di sini plus ya, plus 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini min 1, min 2. Kita perpanjang ya. Min 3, min 4, min 5 sampai min 6. Oke. Dari garis bilangan, yang mana yang sebelah kanan? Apakah min 1 atau min 6? Oke. Yang di sebelah kanan adalah min 1. Berarti min 1 lebih besar dari min 6. Tandanya lebih besar. Oke. Nah, di sini kita dapat dua hubungan. Jika Y-nya sama dengan 1, diperoleh lebih kecil. Jika Y sama dengan min 1, diperoleh lebih besar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 yaitu X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Yaitu jawaban option delta. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-29. Di suatu perkampungan, mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 175 orang memelihara ayam. 75 orang memelihara bebek, dan 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 250 orang, banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam adalah. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita biasanya menggunakan diagram Venn. Tapi ini ada rumus gerakan cepatnya atau gercepnya ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, rumus gercepnya apa? Misalkan ya, jumlah penduduk yang memelihara ayam itu A, jumlah penduduk yang memelihara bebek yaitu, kita misalkan B. Rumusnya yaitu A ditambah B itu dikurang dengan AB, artinya yang memelihara keduanya ya, ayam dan bebek. Oke, itu sama dengan
S, kita simbolkan S itu semesta, artinya jumlah total penduduk atau jumlah keseluruhan penduduknya dikurangi dengan yang tidak memelihara ayam dan bebek. Kita simbolkan seperti ini. Oke. Tanda minus atau garis yang di atas itu menandakan bahwa dia tidak memelihara ayam dan bebek. Oke, sekarang kita terapkan di soal. A-nya berapa? Yang suka ayam, yang memelihara ayam 175 orang. Berarti 175 ditambah yang memelihara bebek 75 dikurang AB yang memelihara ayam dan bebek. Banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam ya, sama ya. Berarti ini ditanyakan. Semestanya jumlah penduduknya 250. Dikurang yang tidak memelihara ayam dan bebek. 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. Jadi kita tinggal mencari berapa nilai AB. Oke. Sekarang 175 ditambah 75 berapa? Oke, 250 dikurang AB. Itu sama dengan 250 kurang 40 berapa? Oke, benar 210. Oke, sekarang 250 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ini tetap, ini juga tetap. Sekarang ini plus 250 pindah jadi minus 250. Oke. Sekarang 210 dikurang 250 berapa? Oke, benar minus 40. Ya. Sekarang masing-masing ada minusnya. Ini bisa minus bagi minus, jadinya plus. Ini bisa dicoret. Jadi AB sama dengan 40. Artinya apa? Artinya banyaknya penduduk yang memelihara ayam dan bebek atau bebek dan ayam yaitu sebanyak 40 orang. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, bisa ya? Rumus gercep ini bisa digunakan pada soal jenis yang sama ya. Misalkan ada yang suka bola, suka apa, ini bisa digunakan ya. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut soal yang ke-30. Rumput sebanyak 70 kg dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, diperlukan rumput sebanyak berapa kilogram? Oke. Untuk menjawab soal seperti ini kita menggunakan rumus perbandingan. Perbandingan itu ada dua. Apakah dia perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, masih ingat perbedaan antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Oke, kalau perbandingan senilai artinya semakin tinggi A, itu juga B juga semakin tinggi. Kalau dia perbandingan terbalik, artinya semakin tinggi A, B semakin rendah. Oke, bisa ya? Nah, sekarang coba kita lihat. Apakah soal ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Coba kita lihat. Di sini ada rumput sebanyak 70 kg. Dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Oke, kita misalkan ya. Di sini ada sapi. Di sini ada rumput. Ini juga boleh terbalik ya, bisa rumput atau sapi, bisa. Sekarang coba perhatikan, sapinya ada 30 ekor. Rumputnya ada 70 kg. Oke, nah sekarang, jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, berarti di sini ya, sapinya ada 48. Rumputnya berapa kilogram? Kita misalkan X. Oke, berapakah nilai X? Nah, coba perhatikan. Apakah dia perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Coba kita lihat sapi. Sapinya 30. Awalnya 30, dia 70. Ini rumput ya. Nah, sapinya meningkat menjadi 48. Artinya, coba perhatikan logikanya ya.
Jika sapi semakin banyak sapi, apakah rumput yang digunakan semakin banyak pula atau semakin sedikit? Oke, benar, semakin banyak. Tadi lihat ya, sapinya semakin banyak, rumputnya juga semakin banyak. Artinya itu perbandingan senilai. Oke? Perbandingan senilai. Masih ingat rumusnya perbandingan senilai? Oke. Langsung ya, 30 per 48 sama dengan 70 per X. Oke, kita bahas sedikit jika dia perbandingan berbalik nilai. Ketika dia perbandingan berbalik nilai, contoh yang sering itu masalah waktu dengan pekerja. Artinya, semakin banyak pekerja, waktu yang digunakan semakin sedikit. Artinya ya, A naik, B turun. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Rumusnya apa? Dia perbandingan berbalik nilai, rumusnya 30 kali 70 kali ke depannya 30 kali 70 sama dengan 48 kali X. Tapi kalau dia perbandingan senilai, kita pakai pembagi per 30 per 48. Itu sama dengan 70 per X. Tinggal kita cari berapa nilai X. Caranya bagaimana? Kita bisa kali silang. Oke? Bisa juga kita sederhanakan dulu. Coret nolnya. Kenapa bisa dicoret? Karena dia posisinya sama-sama di atas ya. Atau pembilang. Yang tidak bisa dicoret di sini dengan di sini. Atau ini dengan ini ya. Nah sekarang 3 dengan 48 juga bisa. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 48 dibagi 3, 16. Oke, jadi bisa 1 kali X, kali silang ya, 1 kali X. X sama dengan 16 kali 7 berapa? 16 kali 7 sama dengan 112. Berarti X sama dengan 112. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, ini untuk mencari nilai X juga kita bisa gunakan 70 dikali 48 dibagi 30. Nilainya juga akan sama dengan 112. Oke, bisa ya?